Tasikmalaya, Bapak Dr. Abur Mustikawanto MED, yang kami hormati, Koordinator Fungsi Pembinaan Ilmiah, Ibu Yutainten M. Kamyun, yang kami hormati, Staf Biro Kerjasama Hukum dan Humas BKH LIPI Bapak Tri Budi Iswaryanto SS, yang kami hormati, Staf Biro Kerjasama Hukum dan Humas BKH LIPI Bapak Valian, yang kami hormati, Direktur Rumah Kir Indonesia Bapak Bayu Satriawan SPD, yang kami hormati, Ketua Lembaga Pendidikan Islam Al-Mutakin Bapak Dr. Haji D. Suryatman MSI, yang kami hormati, Kepala SMA Al-Mutakin Tasikmalaya Bapak Dr. Andes Channel Al-Furqan MPD, yang kami hormati, para pemateri yang merupakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Juri LKIR, Bapak Dr. Sukma Surya Kusuma, Bapak M. Sukari MSI, dan Bapak Dr. Dede Heri Yulianto. Yang kami hormati, seluruh sivitas akademika SMA Al-Mutakin Tasikmalaya, dan yang kami hormati, Bapak Ibu, juga seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Selamat datang di Zoom Meeting Pelatihan Karya Tulis Ilmiah bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan SMA Al-Mutakin Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah dengan tema membangun kepekaan diri pelajar dalam merespon fenomena alam dan sosial di era pandemi COVID-19 melalui karya tulis ilmiah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada tabi'in dan tabi'atnya, juga semoga kita senantiasa dalam jajaran umatnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada pembukaan pelatihan KTI hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, doa keberkahan, dan tutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan pelatihan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Zaki. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, agenda selanjutnya yaitu sambutan Ketua Lembaga Pendidikan Islam Al-Muttaqin kepada Bapak Dr. Haji D. Suryatman MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan pelatihan karya tulis ilmiah untuk remaja. Salawat beserta salam menyahutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selaku Nabi dan Rasul yang terakhir yang membawa kabar gembira dan kenikmatan bagi segenap umat. Ibu Kepala Biro Kerjasama Humas dan Hukum Polisi beserta Ibu Mila Kencana beserta seluruh jajarannya, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 12, Bapak Dr. Abdul beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, para kepala sekolah yang ada di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Al-Muttaqin yang kami hormati, Ibu Ketua Komite
yang ada di seluruh lingkungan LPI yang sama-sama kami hormati, serta hadirin para peserta pelatihan karya tulis ilmiah remaja yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita selaku manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berupaya menatap ke depan lebih baik, lebih cemerlang, lebih bermanfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Para hadirin yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang tugas-tugas manusia sebagai khalifah fil ardi, sebagai khalifah di muka bumi ini, tiada lain adalah salah satu tugas bahwa keberadaan manusia itu yang telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan akalnya sehingga dunia ini menjadi makmur. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana memakmurkan bumi ini. Kenapa Allah mengharuskan memakmurkan bumi ini? Sebab Allah salah satunya telah memberikan perangkat yang ada dalam tubuh kita. Pertama adalah yang terkait dengan masalah hati untuk meyakini tentang kebenaran Allah. Kedua, Allah memberikan berupa pendengaran untuk didengarkan kepada ayat-ayat Allah. Yang ketiga adalah Allah memberikan penglihatan untuk dilihatkan kepada ayat-ayat Allah. Ketiga potensi ini sangat bermanfaat sekali untuk kemakmuran di muka bumi ini. Kemakmuran di muka bumi ini tentu yang pertama di samping kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya yang terkait dengan masalah kebenaran yang datang dari Allah, juga manusia itu harus mampu menggali potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendengaran, melalui penglihatan, yaitu terkait dengan masalah ayat-ayat kauniyah atau alam semesta ini. Hadirin yang berbahagia, fenomena yang ada yang telah diberikan oleh Allah, yang Allah yang menciptakan fenomenanya, apalagi bahan bakunya, itu manusia hanya menganalisis, meneliti bagaimana tentang gejala-gejala itu sendiri supaya diambil manfaatnya untuk kemaslahatan manusia dulu. Nah, oleh sebab itu jadi pelatihan karya ilmiah ini termasuk tugas kita sebagai muslim. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini melahirkan karya-karya ilmiah yang membawa manfaat maslahat untuk kehidupan manusia di muka bumi ini dan menuju kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Livi yang telah menginisiasi khususnya bagi kami sekolah SMA Al-Mutakin, SMA swasta, dan kami bertekad yang namanya sekolah swasta itu kalau tidak berorientasi mutu berarti mati. Nah, oleh sebab itu sekali lagi terima kasih banyak kepada Livi yang telah menginisiasi untuk membangunkan, memberikan motivasi kepada kami sehingga para gurunya, pimpinannya ataupun peserta didiknya punya kesiapan untuk melaksanakan penelitian ini, sehingga penelitian ini sekali lagi bisa bermanfaat. Sekali lagi juga kepada
Kepala KCD Wilayah 12 yang ada di Tasikmalaya, Bapak Dr. Abur. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan kebetulan sekarang kantornya jadi tetangga kami, jadi insya Allah akan Bapak dengar, akan Bapak lihat apa perjalanan kami yang sedang dilaksanakan di SMA Unitakum pada khususnya itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Yang hadir pada kesempatan ini adalah 96 siswa dari IPA Teks, IPS, dan guru ada 36 yang terdiri dari SD, 1 orang, SMP 13, SMA 11 SMA. Oleh sebab itu mudah-mudahan pelatihan karya ilmiah untuk remaja ini membawa manfaat, maslahat untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 12 Tasikmalaya, Bapak Dr. Abur Mustika Wanto MED, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suyatman. Yang saya hormati Bapak Dr. Suyatman. Yang saya hormati tim dari LIPI. Tadi ada Bu Mila, Pak Budi. Yang ada di sini banyak sekali ya tim dari LIPI. Jadi Tastan, Tasikmalaya dekat dengan LIPI nih. Ya. Pengalaman saya ini. Bapak dan Ibu juga ada adik. Kebetulan tadi saya sedikit pamer ke Ibu Mila dan Ibu Yuta ya, kalau salah. Saya tidak jauh dengan LIPI. Hidup saya itu kebetulan saya SD, SMP, SMA di Jakarta. Kalau Mbak atau Ibu Mila tadi di SMA 48, saya SMA 42. Dan tadi saya sempat pamer Pak Suyatman bahwa karena kelas 1, kelas 2 itu saya selalu mengunjungi LIPI di akhir minggu karena saya senang membaca, dan akhirnya saya punya kartu perpustakaan LIPI, dan sampai saat ini kartu perpustakaan masih saya simpan. Kartu perpustakaannya bukan Pak Budi, dan makanya saya senang karena dulu saya senang elektronika dan saya senang fisika. Akhirnya sampai sekarang mungkin ikan terkait yang menggunakan air hanya ruang saya sendiri. Kita ngobrol dari sini tentang saya ngobrol musik, saya ngobrol lampu, saya ngobrol lampu amati radio di saya Bandung. Kemudian saya anggota amati radio. Itu semua adalah disebabkan karena sering membaca. Kebetulan saya senangnya membaca dan senang bereksperimen. Nah, oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang luar biasa banyak ini, 90 orang ya. Saya lihat di listnya, dari anak IPA ada 31 orang, kemudian yang IPS 12 orang, Bapak dan Ibu guru 36. Ini luar biasa. Kalau saya tadi flashback menceritakan sesuatu dulu apa yang pernah saya lakukan pada saat saya SMA. Karena kalau saya langsung to the point dan sebagainya, konten dan sebagainya tanpa menceritakan siapa saya, tidak akan sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi adik-adik, Bapak dan Ibu guru, jadi sebenarnya
ininya di sini diundang oleh Pak Jenal, kepala sekolah yang luar biasa itu aktif sekali. Rekan-rekan guru yang ada di SMA Al-Mutakin ini menjadikan sesuatu yang tidak serba kebetulan. Semuanya sudah ada yang ngatur di atas. Saya nyebutnya Gusti Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur semua. Jadi saya ikut apa yang diundang, saya pasti datang, dan memang saat ini kantor sudah pindah di dekat Al-Mutakin juga, di sebelah Al-Mutakin SMP ya Pak Jatman ya. Dan tiap Senin pagi saya pasti lewat sini. Pak Jenal, tiap Senin pagi habis subuhan dari Bandung saya pasti lewat sini. Sekitar jam 8-an saya pasti ada lewat depan. Oleh sebab itulah makanya hal yang hari ini kemudian saya hadiri di saat ini kok senang gitu. Jadi saya ingin membagikan sesuatu yang Bapak Ibu guru juga siswa-siswa sekalian, ini Pak Kadininya senang sains loh. Nanti kelas 1, kelas 2 saya ikut Science Club. Ya. TV itu kan ada tulisan sainsnya kalau di Inggris kan. Yang Indonesian Institute of Science. Ya Pak Budi ya, kalau nggak salah nanti. Atau Science Institute of saya kalau di Inggris kan Indonesian Institute of Science ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, dari SMA, dari SMP sebetulnya sih, Bapak ya Pak Kadini sudah senang dengan sains, senang percobaan. Makanya tadi Bu Mila kaget ya kalau tadi ada Pak Aib, Sarap, Pak Babur ini multi talent, karena itu. Saya kadang-kadang suka menghibur teman-teman berdasarkan hiburan yang saya bisa dari sains. Jadi menggunakan sulap. Jadi kebiasaan saya di situ dan saya menggunakan karena dasarnya dari sains. Ini kebetulan pandemi ini saya sudah berdoa dan mudah-mudahan saya akan mendengarkan anak-anakku juga guru-guru pengen tatap muka gitu ya. Jadi saya bisa berkelompok, Pak. Jadi menghibur. Jadi apapun yang saya lakukan itu pasti berhubungan dengan saya, entah kedekatan, entah teknik aman dan sebagainya. Alhamdulillah makanya Bapak dan Ibu, adik-adik kalian, kalau kalian sering membaca, tadi apa yang Bapak lakukan waktu SMA kelas 1, kelas 2, yang lainnya pada main layangan, yang main ini, main guduk dan sebagainya. Kalau Pak Abur secara pribadi dari kelas 1, kelas 2 mau masuk kelas 3, memisahkan uang jajan untuk naik bis dari airport Halim menuju Semanggi, berhenti sebelum di Kompak. Ya Pak Budi ya, Kompak Metro Jaya itu sebelah kiri. Itu ada gedung putih tinggi sekali. Bahkan Bapak pengurus perpustakaannya saya masih ingat. Tenang. Jadi perpustakaan itu pengurusnya, halo dari SMA mana? Ada sini silakan minum apa teh dan sebagainya. Aduh, kalau seandainya perpustakaan di mana pun berada seperti itu pasti anak-anak senang. Saya senang sekali Pak, saya ingat sekali. Jadi saya kerap gitu. Seminggu sekali saya datang ke sana. Dan kalau ada video rekaman menggunakan gadget, kalau gitu mungkin saya bisa rekam dan saya upload di Facebook ya. Itu satu bukti bahwa betapa kalau kita banyak membaca, insya Allah akan terbuka dunia, ya, akan terbuka dunia. Di kala kita tidak membaca, akan sepertinya terkuak dunia. Apalagi kalau sudah diwarang di Al-Quran kan Iqra itu tinggal diakomodir saja, diteruskan. Tapi saya sarankan di sisi lain kita bisa membaca Al-Quran, konten arti Indonesianya diserap dan dipahami untuk realnya kehidupan kita di masyarakat. Yang jadi masalah kan kita baca Al-Quran, punten Pak Jenal ya, mungkin ada banyaklah anak-anak kita hafal tangkem gitu ya, tapi kontennya tidak diresap. Justru itulah yang kita mau sasar, titik itu. Mudah-mudahan anak-anakku semua ya, di Al-Quran itu luar biasa, ilmunya banyak sekali. Kalau kalian lihat tafsir-tafsirnya luar biasa. Orang Barat sudah baru tahu sekarang, di Al-Quran sudah ada, sudah sejak lama.
Dan oleh sebab itulah makanya dengan sekali lagi membaca, kalian menjadi literat dan teman-teman guru di sini juga literatnya luar biasa. Jadi nanti pada saat membaca, menerangkan ke siswa-siswa, tidak akan cadel guru itu, tidak dan sebagainya. Ide mengalir terus, akan bertautan, dan akhirnya apa? Membuat anak-anak kita senang. Wah, guru kita pinter gitu ya. Kenapa? Karena ada contoh-contohnya langsung diambil dari kehidupan sehari. Kok bisa tahu? Karena membaca. Nah, oleh sebab itulah makanya Bapak dan Ibu, juga siswa-siswa semuanya, ya kalau mau ego nih Bapak ya, mau pamer, udah ikut Pak KCD lah, multi talent ya, baca, coba-coba, itu semuanya dasar dari KIR ya, kelompok ilmiah remaja, yang dulu Bapak dalami dalam grup Science Club, ya, Science Club. Masalahnya hari ini pandemi sih, kalau Science Club itu zaman dulu bisa keluyuran kemana-mana Bu, Pak. Ambil air di Telaga Warna Puncak, ambil air di Ciseeng Bogor, untuk apa? Diteliti, mengandung alkal atau bukan, agaya atau bukan, dan sebagainya. Apakah mengandung ini dan sebagainya. Oleh sebab itulah makanya adik-adik semuanya yang nantinya mungkin mudah-mudahan semangat ya dengan adanya kelompok ilmiah remaja, mudah-mudahan di SMA Mutakin ini ada Science Club kalau bisa. Kalau ada Science Club, Pak Agur datang senang dah. Nanti ditonton ini, tonton itu. Bisa untuk apa ya? Sulapan-sulapan kecil gitu. Kalau ada campuran-campuran kimia, kok bisa bakar, kok bisa meletup dan sebagainya. Itu jadi fun. Sejak kelas 1 SMP saja Pak Agur sudah main-main dengan kalsium karbonat ya, atau apa ya itu? Yang bisa untuk main bahan peledak gitu ya. Karbit ya, kok kalsium karbonat? Kalsium karbonat mah kapur ya Bu ya. Nah, karbit itu buat namanya mercon pendem ya, pakai tanah dan sebagainya, dikasih air dan sebagainya, meledak, lodong ya. Kok bisa seperti itu? Karena membaca. Kalau tidak membaca ya nggak bisa. Nah, itu adalah salah satu contoh sains yang ada di sekitar kita, dan banyak lagi. Bahan-bahan seperti kopi, susu, makanan kita semuanya terbuat dari bahan ya pewarnanya mungkin kimia dan sebagainya. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu di lingkungan sekitar kalian. Mungkin itu barangkali Pak Jenal ya, dan Pak Sujarman. Terima kasih banyak atas undangannya. Mudah-mudahan aktivitas kerjasama dengan LIPI ini atau Indonesian Institute of Science, mudah-mudahan saya nggak salah nyebut ini ya, Indonesia Institute of Science semakin baik, karena kita ingin anak-anak di sini, terutama di Al-Mutakin, menjadi anak-anak yang cerdas. Cerdas itu pintar dan karakternya ada ya. Kalau pintar saja ya kiri, kalau cerdas otak kiri dan otak kanan. 4 kali 4 dengan 16 otak kiri, sempat nggak sempat, keras itu otak kanan. Nah itu kalau seandainya berkreasi seperti itu kurang lebih. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya semangat biar seperti Pak KTD-nya semangatnya luar biasa ini. Terima kasih, mudah-mudahan sukses lancar, dan setelah selesai ini sehat semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah ucap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu juga peserta pelatihan kembali diingatkan, dimohon untuk mengaktifkan mode mute selama upacara pembukaan untuk menjaga kekondusifan acara. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan sekaligus membuka agenda kegiatan secara resmi. Yang terhormat Kepala Biro Kerjasama Hukum dan Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PKH LIPI, Ibu Mila Kencana SIPMA, disilakan. Baik, terima kasih Elis Nurkamila selaku MC. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Wilayah 12, Dr. Abur Mustikawanto, MS.
Kemudian yang saya hormati Kepala Yayasan LPI Al-Mutakin, Bapak Dr. HD Suryatna MSI. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Al-Mutakin Tasikmalaya, Bapak Jenderal Al-Furqon, dan para guru di lingkungan sekolah Al-Mutakin. Yang saya banggakan dan saya hormati para narasumber dari LIPI, Dr. Sukma Surya Kusuma, peneliti Puslit Biomateriality, yang nantinya akan menjadi pembimbing di kelas siswa IPATEK. Kemudian Bapak M. Sukarni MSI dari Puslit Ekonomi LIPI, yang nantinya akan menjadi pembimbing untuk siswa IPSK. Dan Dr. Hedede Heri Yulianto, peneliti Puslit Biomaterial, untuk di kelas guru. Dan kemudian Bapak Ibu pembimbing serta Bapak Ibu para undangan yang hadir. Dan tentunya yang saya banggakan dan saya cintai adik-adik siswa-siswi Sepriangan Timur ya, yang baik di Tasikmalaya maupun sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Dan LIPI juga punya salam. Salam LIPI adalah integritas ilmiah unggul. Jadi salam LIPI jangan lupa ya. Salam integritas ilmiah unggul. Nah, itu salam LIPI. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul baik secara offline maupun online dalam kondisi yang alhamdulillah sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan pelatihan karya tulis ilmiah bagi siswa dan guru Sepriangan Timur yang nantinya akan berlangsung dari tanggal 29 sampai 31 Maret di SMA Al-Mutakin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi hubungan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara SMA Al-Mutakin dengan LIPI sejak penyelenggaraan PIREN Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional pada tahun 2015. Dan juga tentunya saya tadi senang sekali Bapak Abur tadi menyampaikan pengalamannya begitu ya, senang sekali bahwa ternyata beliau adalah salah satu yang sudah lama memiliki jalinan ya dengan LIPI begitu ya, Pak Abur, dan benar sekali singkatan LIPI kalau dalam bahasa Inggris Indonesian Institute of Science begitu Pak Abur ya. Terima kasih atas ingatan-ingatannya, ini merupakan hal yang sangat kami apresiasi begitu. Nah Bapak Ibu semua, adik-adikku yang kami banggakan, meskipun kita dalam keadaan COVID ya, pandemi ya, kita memiliki banyak kendala dan keterbatasan, tentunya hal ini tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus berkarya dan mendorong terciptanya budaya iptek baik di kalangan guru maupun generasi muda yang saat ini disebutnya generasi milenials begitu. Tentunya selama kurang lebih 3 hari nanti para peserta akan dibimbing dan belajar bagaimana untuk bisa lebih peka dan kritis memahami fenomena yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Yayasan ya, dan tentu masalah-masalah yang ada di sekitar kita sembari kita menciptakan solusi alternatif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan adik-adik semua maupun Bapak Ibu guru nantinya bisa mendapatkan output ya, menyusun mini proposal yang dapat dikembangkan, tentunya diikutsertakan untuk adik-adik itu di Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang. Nah, nanti adik-adik bisa tanya Teteh Yuta dan teman-teman LIPI, itu sudah dibuka pendaftarannya, nanti silakan bisa mendaftar begitu untuk adik-adik Sepriangan Timur ya, mudah-mudahan bisa nanti masuk. Nah, tentunya saat ini kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir ya, tadi Pak Kepala Cabang juga menyampaikan, tetapi meskipun kita tahu pandemi ini adalah bencana, tetapi kami tentunya kita harus mengambil hikmah bahwa di balik semua bencana itu pasti ada banyak kesempatan untuk kita bisa memakai kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan menelurkan ide-ide kreatif yang inovatif dan solutif. Jadi tentunya kepada adik-adik harus tetap optimis untuk memanfaatkan momentum saat ini, seperti itu. Nah sekarang kalau kita tahu mungkin waktu zaman saya atau zaman Bapak Ibu guru dulu ya, profesi menjadi seorang saintis atau peneliti itu
bukan profesi yang populer begitu ya, profesi yang kadang-kadang orang tidak tahu begitu ya. Dulu kan pengennya jadi dokter, jadi insinyur begitu ya, seperti itu. Nah, tetapi saat ini gitu ya, stereotip itu tidak muncul ya. Maksudnya sudah hal-hal tersebut anak-anak sekarang ya, generasi sekarang itu sudah menyadari bahwa sebenarnya industri saat ini ya, di era industri 4.0 ini, kita sadari bahwa kita membutuhkan sosok yang peduli akan perkembangan iptek yang punya potensi untuk menjadi seorang pahlawan ya. Jadi pahlawan itu tidak hanya pahlawan dalam artian yang berjuang di garda terdepan begitu ya, tetapi juga guru adalah seorang pahlawan ya, saintis juga seorang pahlawan begitu, seperti itu. Jadi kami sangat yakin adik-adik di sini semua, harapan kami ke depan bisa menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Kita tentunya melihat dalam kehidupan nyata bahwa teknologi saat ini banyak sekali anak-anak muda yang sangat kreatif begitu ya, sangat khususnya di aspek bisnis begitu, seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai anak muda yang bergelut dengan riset, tidak hanya berkarir sebagai peneliti atau inovator, tetapi juga atau akademisi, tapi juga ke depan adik-adik ya bisa berkarir sebagai teknopreneur, seperti itu. Mengapa ini juga sangat penting kami sampaikan? Karena kita tahu sekarang kreativitas berbasis teknologi atau daya cipta berbasis teknologi itu sekarang sangat luar biasa di era digitalisasi, yang dimana ini akan menjadi eranya adik-adik semua gitu, seperti itu ya. Mengapa demikian ya? Karena tentunya ke depan ini akan menciptakan dampak penciptaan lapangan kerja yang meningkat begitu ya, pemanfaatan sumber daya lokal ya. Jadi di tangan adik-adik lah nanti masa depan di Tasikmalaya, masa depan di Priangan Timur itu, Priangan Timur adalah di tangan adik-adik semua, seperti itu ya. Kemudian juga tentunya mendorong perkembangan teknologi inovasi dan peningkatan ekonomi juga jiwa kewirausahaan yang saat ini kita lihat sangat jauh berbeda di era Bapak Ibu ataupun saya ya dengan adik-adik saat ini, seperti itu. Jadi kita nanti akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045 sampai 2050. Nah, tangan adik-adik inilah masa depan kita nanti. Nah, kemudian tentunya kita juga LIPI sebagai salah satu lembaga riset yang pertama dan tertua ya. LIPI berdiri sudah sejak tahun 67 begitu. Dan gedung yang Pak Abur sering datang itu masih ada Pak sekarang begitu ya. Masih ada di lokasi begitu, seperti itu. Dan tentunya LIPI tetap berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya pembinaan generasi muda untuk mencintai sains ya. Jadi sudah lebih dari 5 dekade LIPI menyelenggarakan kompetisi ilmiah di setingkat SMP dan SMA, yaitu lomba karya ilmiah remaja dan kompetisi internasional yang Inventor Award. Nah, harapannya tentunya nanti ya dari Tasikmalaya maupun adik-adik dari daerah Priangan Timur nanti bisa menjadi salah satu yang nantinya berkompetisi di ajang internasional. Amin ya robbal alamin. Begitu. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa berkompetisi. Nah, kalau boleh kami menyampaikan di tahun ini kita akan mengirimkan Regeneron International Science Engineering atau ISEF, Intel ISEF di Amerika Serikat, di mana pemenang-pemenang tadi yang kami sampaikan di lomba karya ilmiah remaja itu kami kirim. Nah, tahun ini kita akan mengirimkan 9 proyek secara virtual ya acaranya karena pandemi, dengan yang akan berkompetisi dengan 1.700 remaja dari seluruh dunia. Nah, jadi berkompetisinya dengan seluruh dunia, seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kami berharap ada adik-adik yang bisa nanti menembus ke sana, begitu ya harapan kami, yang akan diselenggarakan pada bulan Mei mendatang, begitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berhasil berlaga mendapatkan hasil yang terbaik, membanggakan bagi Indonesia. Nah, tentunya semoga melalui ajang ini peserta semua, harapan kami semakin termotivasi untuk melakukan kegiatan penelitian di sekolah. Kami menyadari tentunya pembinaan selama 3 hari pasti tidak cukup begitu Bapak Ibu semua, adik-adikku. Tetapi karena ya tentunya karena pandemi ya tidak mungkin tidaklah mudah gitu ya untuk melalui proses komunikasi yang
tentunya sangat berbeda dari biasanya. Kalau sebelumnya kita ada interaksi, nah ini kita interaksinya melalui virtual seperti saat ini. Nah, kemudian tentunya kami ingin berpesan kepada adik-adik juga, kita tahu kekuatan digital saat ini merupakan salah satu sumber untuk dapat mempengaruhi orang lain maupun publik. Tentunya harapan kami, adik-adik generasi sains ya, dapat menjadi influencer atau pemberi pengaruh yang baik ya, baik pada bidang iptek melalui media sosial. Ya, jadi tentunya budaya kritis tadi, yang budaya rajin membaca, yang tadi disampaikan Bapak Ketua ya, yayasan, kemudian Bapak Abu tadi itu dapat ditularkan begitu. Ya, jadi kita jangan sebagai generasi muda kita punya tanggung jawab ya, tanggung jawab secara moral untuk bisa memberikan konten-konten yang positif seperti itu ya. Jadi kalau jangan jadi netizen gitu ya. Kalau bahasanya sekarang kan netizen ya. Jadi kita jadi netizen yang memang sesuai, memang yang baik begitu, sehingga kita bisa memberikan pengaruh yang baik untuk masyarakat sekitar. Jadi budaya membaca, kalau saya tidak salah Indonesia itu masih indeks budaya membacanya, literasi sainsnya juga sangat rendah kalau saya tidak salah. Nah, tentunya tadi benar sekali ya, dengan membaca kita itu akan kaya dan kita bisa membuka gerbang dunia seperti itu, dan itu memang sangat benar sekali disampaikan Bapak Kepala Cabang tadi begitu. Jadi sangat penting begitu pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Yayasan dan juga oleh Bapak Wakil Cabang Dinas Pendidikan begitu ya. Kemudian juga tentunya adik-adik dan Bapak Ibu guru yang menjadi peserta, mohon nanti manfaatkanlah waktu yang selama 3 hari ini untuk bersikap aktif ya, maksudnya jangan malu-malu ya. Ini Pak Masuk Ana, kemudian Pak Dede dan Pak Sukarni ini sangat enak sekali ya. Beliau sudah punya pengalaman banyak untuk membimbing, sudah kemana-mana ya, dalam artian sangat menguasai. Jadi jangan malu-malu untuk adik-adik kalau mau bertanya begitu ya, ada yang kurang jelas seperti apa, nah nanti silakan ditanyakan seefektif mungkin. Galilah informasi dan diskusi dengan teman-teman, guru maupun pihak-pihak yang terkait dengan ide-ide penelitian ya, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik jagat raya, karena hanya kepada Dialah kita memohon agar kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Nah, kemudian nanti sebagai bentuk apresiasi, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, dan nanti dari masing-masing kelas yang menjadi peserta terbaik akan diikut sertakan dalam Pekan Ilmiah Remaja Nasional nanti yang akan diselenggarakan virtual pada bulan Juli 2021 ya. Jadi semangat adik-adikku semua ya, Bapak Ibu guru juga semangat, nanti yang terbaik akan kita kita ikut sertakan di Piren begitu, seperti itu, karena pesertanya hanya 150 seluruh Indonesia begitu, yang tadinya 650. Nah, tentunya sebelum menutup sambutan ini, saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pihak SMA Al-Mutakin atas komitmennya untuk tetap membina generasi muda, terlebih di masa pandemi yang merupakan tantangan yang tentunya luar biasa untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah 12 atas dukungannya Bapak kepada adik-adik kita semua. Mohon izin Bapak Ibu untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami membuka acara pelatihan karya tulis ilmiah remaja Sepenang Timur yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2021. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Semoga lancar dan kita semua diberikan kesehatan sampai dengan selesai acara. Akhirul kata, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin selepas ini mungkin boleh foto bersama begitu ya, Ibu MC ya. Boleh foto bersama, nanti boleh dikomando oleh Ibu MC untuk kenang-kenangan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa keberkahan
yang akan dibacakan oleh Ustadz Dian Ramdhani SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suaranya jelas ya. Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan acara ini dilancarkan dari awal sampai akhir dan mendapatkan magfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa safina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana umurana ma'arahati fi qulubina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa tubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa taqdirana biha jami'al hajat tutakhiruna biha min jami'as sayyi'at tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lancarkanlah semua urusan kami fi dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabbana, lancarkanlah acara kami dan ridhoilah acara kami ini ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah ya iman wal amwat wa tubu ilaih. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir dalam pembukaan kegiatan hari ini. Akhir kata, saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena kita akan foto bersama. Ini foto mah atau dibuka maskernya biar terlihat. Bangga. Silakan diaktifkan terlebih dahulu. Bapak Ibu juga seluruh peserta pelatihan dimohon untuk mengaktifkan video terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Pak Asep mungkin bisa dibantu untuk foto bersamanya. Oh, sudah siap. Baik. Screen 1. Ya, silakan dinyalakan. Kasih abang Mbak. Ya, bagi yang masih menutup videonya silakan dinyalakan terlebih dahulu.
Screen 3 bagi yang belum menyalakan video, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Screen 4, silakan dinyalakan terlebih dahulu untuk videonya. Baik, sambil menunggu sesi foto bersama, Bapak dan Ibu juga seluruh peserta pelatihan untuk merename terlebih dahulu. Bagi yang masuk kelas IPS, silakan di-rename dengan IPS underscore nama. Misalnya IPS underscore Azhar Ahmad. Untuk kelas IPA, IPA underscore nama. Untuk teman-teman peserta siswa, bagi yang masuk kelas IPS, silakan di-rename terlebih dahulu IPS underscore nama. Untuk kelas MIPA, silakan di-rename dengan IPA underscore nama. Dan untuk Bapak dan Ibu guru, silakan di-rename guru underscore nama. Iya, ada beberapa yang sudah diganti, terima kasih. Diingatkan kembali, untuk Bapak dan Ibu guru, silakan di-rename dengan menggunakan guru underscore nama. Untuk siswa dan siswi di kelas IPS, silakan ganti dengan IPS underscore nama. Dan untuk kelas IPA, silakan ganti dengan IPA underscore nama. Untuk Bapak dan Ibu co-host juga bisa merename terlebih dahulu. Co-host ruangan underscore nama. Untuk Bapak Ibu co-host, silakan di-rename terlebih dahulu. Co-host ruangan underscore nama. Misalnya Ibu Novi ada di ruangan IPA 1 misalnya, co-host IPA 1 underscore Novi. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah mengganti namanya. Ini ada beberapa yang sudah di-rename, terima kasih. Baik, adik-adik silakan yang belum merename, di-rename terlebih dahulu sebagai identitas. Ya, bagi yang belum merename, silakan di-rename terlebih dahulu untuk memudahkan kami melihat identitas. Dan Bapak dan Ibu, juga seluruh peserta dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom utama. Sesi foto itu ya.
Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan, kami persilakan untuk bisa meninggalkan ruangan Zoom, dan untuk seluruh peserta dimohon untuk tetap stay. Setelah ini ada Bapak Valian yang akan menyampaikan informasi selanjutnya. Kami informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu tamu undangan, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih atas partisipasi dan kedatangannya. Sedangkan untuk seluruh peserta, juga Bapak Ibu dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom. Setelah ini ada informasi selanjutnya dari Bapak Valian. Terima kasih.